Yes, mantap. Shin Tae-yong resmi konfirmasi akan panggil pemain keturunan baru Grade A yang bermain di Eropa. Jelang hadapi Australia di bulan Maret nanti, STY siapkan dan panggil amunisi baru gelandang bertahan kelas Eropa berinisial PS yang bermain untuk Leeds United. Kabarnya pemain satu ini memiliki harga hingga beratus-ratus miliar. Akan segera dinaturalisasi dan bersalaman dengan Pak Erick Thohir pada pertengahan bulan Januari nanti. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong akan panggil bintang Eropa yang miliki darah Indonesia berinisial PS. Kira-kira siapa ya pemain bintang Eropa yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong? Dan sehebat apa dia? Penasaran? Simak beritanya sampai habis. Ini super duper mantap. Cristiano Ronaldo bantu timnas Indonesia. Ronaldo dikabarkan akan mengunjungi Indonesia pada pertengahan bulan Januari 2025 untuk kembali memantau dan cek panti asuhannya yang ada di Aceh. Sekaligus akan bantu menjadi pelatih sementara TC Timnas Indonesia di GBK. Jadi harapanku, di sisi lain memang Cristiano Ronaldo prediksi Timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi sampai Cristiano Ronaldo bilang gini ke publik? Apa yang buat Ronaldo sampai begitu yakin? Apa alasan dibalik ini semua? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Resmikah? Tristan Go Oijer, pemain bintang Ajax yang hampir pulangkan Real Madrid di pertandingan UCL kemarin, dikonfirmasi oleh agen transfer pemain klub Ajax akan segera terbang ke Indonesia dan bersalaman dengan Pak Erick Thohir untuk urus berkas-berkas naturalisasi jadi warga negara Indonesia. Jadi harapanku di sisi lain Tristan Go Oijer pasang tato berbahasa Indonesia, beri kode keras untuk segera dinaturalisasi dan ngebet pengen bela timnas Indonesia kah? Apa sebenarnya alasan Tristan Go Oijer pasang tato Indonesia? Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di komentar. Menyala Bang J. Kapten Timnas Indonesia beri pernyataan spesial kepada panutan terbesar dalam hidupnya. Saya sangat menghormati dia dan menjadi panutan sepak bola serta hidup saya sampai sehebat sekarang ini. Ujar J, kira-kira siapa ya sosok misterius dan memukau yang menjadi panutan Bang J sampai karirnya ke Serie A? Apakah dia pemain Eropa juga? Atau bahkan dari Indonesia? Penasaran kan? Simak terus informasi selengkapnya. Awas, lagi-lagi Indonesia mau dicurangi saat tandang, termasuk Maarten Paes. Ini beberapa pemain timnas Indonesia yang bisa absen usai tandang ke Australia di bulan Maret nanti. Harus hati-hati, ada oknum negara Bahrain yang ingin cederai pemain bintang yang ada di timnas Indonesia. Jadi agar saat bermain kandang lawan Bahrain kita tidak ada pemain seperti Maarten Paes, Jay Itzas, Tom Haye. Bahrain utus orang untuk celakai pemain timnas Indonesia saat bermain di kandang Australia. Dasar negara kampungan, tidak tahu malu dan sangat tidak sportif. Mau menang kok malah licik. Iri saja dengan Indonesia. Kabarnya wasit yang mewasiti pertandingan Indonesia versus Australia nanti pun akan condong ke Australia dan liciki Indonesia karena sudah dibayar oleh Bahrain. FIFA harus tahu ini agar segera bertindak. Menurut kalian bagaimana? Apa kita harus demo ke FIFA? Tulis pendapat kalian di komentar. Yes, kabar baik. Arab Saudi babak belur di Piala Kampung. Kalah sama Oman dan Kuwait. Malu-maluin saja. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, jadi lebih mudah untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Pelatih Arab Saudi Herve Renard malah singgung dan ejek ajak perang Indonesia di press conference-nya saat kalah lawan Oman kemarin. Mendengar hal ini, FIFA langsung ambil keputusan cerdas. Hukum Arab Saudi akan bertanding tanpa pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi harapanku, di sisi lain, memang Arab Saudi kalah telak di Piala Teluk dan Herve Renard singgung Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira dia ngomong apa sih sampai kena pelanggaran sama FIFA? Penasaran kan? Temukan jawabannya hanya di sini. Ini juga malah ikut-ikutan. Negara tetangga Melayu Upin Ipin kampungan ini malah buat pernyataan caci maki dan rendahkan harga diri timnas Indonesia usai tidak lolos ke Piala AFF 2024 kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi? Ngajak perangkah ke Indonesia, bikin publik dan fans timnas Indonesia emosi saja. Harus kita apakan ini? Menurut kalian bagaimana? Apa kita tinggal diam saja negara diinjak-injak kayak gini? Tulis pendapat kalian di komentar. Yes, FIFA bantu Indonesia. Dikonfirmasi oleh FIFA. Hukuman pelanggaran Wak Haji Ragnar saat lawan Arab Saudi akan dicabut oleh FIFA karena setelah dilihat kembali, memang Ragnar tidak bersalah melainkan pemain Arab yang akan mendapatkan hukuman akumulasi kartu tidak boleh bermain di pertandingan selanjutnya. Jadi harapanku ke FIFA. Di sisi lain, gara-gara hukuman kartu, Wak Haji Ragnar akan absen bela timnas Indonesia lawan Australia. FIFA langsung bantu hapuskan hukuman Wak Haji Ragnar kah? Penasaran apa yang jadi keputusan FIFA? Simak terus dan tonton beritanya sampai habis. Temukan informasi selengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sintayong panggil Pascal Struijk yang diizinkan bela timnas Indonesia. Panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denie van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Voetbal Primeur, Denie van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar. Alam obrolan yang sama, Denie van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Denie van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252 rupiah, 7 miliar tersebut. Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Ole Romeni peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025 di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struij yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton dan Hove Albion. Cristiano Ronaldo prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ronaldo menyebut timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Akun TikTok @ruangbola2018 mengunggah sebuah video mirip Cristiano Ronaldo yang sedang berbicara di channel YouTube-nya, UR Cristiano. Dalam video tersebut, pria yang mirip Cristiano Ronaldo mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Penyebabnya karena timnas Indonesia dihuni pemain-pemain berkualitas. Saya pikir Indonesia punya peluang yang sangat bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka telah berkembang pesat dibandingkan tahun sebelumnya, kata pria yang mirip Cristiano Ronaldo. Ada potensi besar dalam tim dengan banyak pemain muda berbakat. Indonesia punya Jay Itzes, Marcelino, dan Ivar Jenner. Selain itu ada juga pemain yang memiliki lemparan ke dalam luar biasa. Siapa namanya? Oh iya, Pratama Arhan, sambungnya. Netizen pun tidak semuanya tertipu dengan video tersebut. Mayoritas dari mereka paham video yang mereka saksikan merupakan hasil editan AI. Saya hampir percaya Ronaldo ngomong ini sampai dia sebut nama pemain timnas Indonesia. Sudah jelas ini pakai AI, kata akun @tukuklonstat. AI memang meresahkan, sambung akun @mahesa6421. Pasang tato berbahasa Indonesia, Tristan Go Ogier ngebet bela Garuda. Keturunan Indonesia, Tristan Go Ogier mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya dalam kurung @tristangooijer. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad De Jong. KELUARGA tulis unggahan seniman tato Chad De Jong dalam Instagram @maestro. Ing disertakan dengan emotikon bendera merah putih dikutip pada Kamis dalam kurung 2 Januari 2025. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Liano Reijnders PEC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini pelatih Shin Tae-yong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Bukan legenda timnas Belanda, ini sosok panutan terbesar di kehidupan Jay Itzes. Pesepak bola yang lahir dan besar di Belanda, Jay Itzes ternyata tak menjadikan legenda timnas Belanda sebagai salah satu panutan dalam hidupnya.
Sebab menurut bek timnas Indonesia itu, sosok panutan dalam hidupnya adalah ibu kandungnya sendiri. Jay Itzes merupakan salah satu bek bertalenta yang sudah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu mengalami perkembangan karier yang signifikan meski masih berusia muda. Jay sempat berkarier sebagai pemain futsal sebelum memilih untuk menekuni sepak bola. Selama karier seniornya, dia sudah membela total 3 klub, mulai dari FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, dan tim yang dibelanya saat ini, Venezia FC. Jay mengatakan semua keputusan yang diambilnya, terutama dalam karier, sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Pemain keturunan Semarang ini mengakui panutan terbesarnya dalam hidup adalah sang ibu. Sejujurnya, dalam kurung panutan saya adalah ibu saya sendiri, kata Jay dikutip dari kanal YouTube The Highway, Kamis dalam kurung 2 Januari 2025. Tidak seperti kebanyakan pemain muda lainnya yang terinspirasi dari pemain-pemain berlabel bintang, Jay memilih ibunya sebagai panutan. Dia menuturkan ibu adalah sosok paling berharga dalam hidupnya. Karena itu tidak mudah baginya dalam kurung Ibu Jay Itzes ketika kami masih muda. Saya juga mempunyai saudara perempuan. Dan ya, itu tidak selalu mudah baginya membesarkan kami sendirian selama bertahun-tahun. Jadi tidak mudah baginya untuk melakukan itu, ungkap Jay. Ketika saya melangkah ke lapangan, saya juga mengingat masa lalu ketika saya masih muda. Saya selalu memikirkan itu seperti saya ingin bermain untuknya dalam kurung ibu dan juga bermain untuk kakek nenek saya. Jadi itu pilar terbesar dalam hidup saya, tutupnya. Termasuk Maarten Paes, pemain timnas Indonesia ini bisa absen lawan Bahrain, harus hati-hati saat jumpa Australia. Dalam laga melawan Australia, ada satu pemain yang dipastikan absen membela timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pemain berposisi striker itu mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus segera bergerak mencari pemain pengganti Ragnar Oratmangoen. Kemungkinan besar pemain itu adalah Oleh Romeni yang proses naturalisasinya tengah berjalan. Yang menjadi kekhawatiran adalah saat laga melawan Bahrain nanti. Sebab ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain. Beberapa pemain timnas Indonesia ini sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Mereka adalah Maarten Paes, Jay Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, dan Marcelino Ferdinand. Ketujuh pemain itu harus bermain hati-hati saat melawan Australia nanti. Sebab jika mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Australia, maka pemain itu akan absen saat bersua Bahrain. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus menurunkan skuad terbaik demi mencuri poin di kandang Australia. Perlu diketahui, Maarten Paes sudah mengoleksi kartu kuning saat laga tandang melawan Arab Saudi, di mana timnas Indonesia bermain imbang 1-1. Hal itu juga didapatkan oleh Calvin Verdonk. Untuk Jay Itzes sudah mengoleksi kartu kuning saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Cina. Arab Saudi babak belur di Piala Teluk, pelatih Hervé Renard kambing hitamkan satu hal dan singgung kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard kambing hitamkan satu hal setelah timnya bapuk di Piala Teluk 2024. Arab Saudi tersingkir dari Piala Teluk 2024 setelah kalah melawan Oman di semifinal yang digelar di Sulaibikhat Stadium, Kuwait, Selasa dalam kurung 31 Desember 2024 malam.
Tim berjulukan The Green Falcons itu kalah dari Oman dengan skor 1-2. 2 gol Oman dicetak oleh Al-Alawi pada menit ke-74 dan Al-Busaidi 85. Arab Saudi baru bisa mencetak gol pada menit ke-87 melalui gol Kano. Selepas pertandingan, Hervé Renard menilai penyebab Arab Saudi kalah ialah soal pertahanan. Ia menilai pertahanan Arab Saudi tidak kuat. Pelatih asal Perancis itu juga menyinggung jika masalah tersebut harus ditangani untuk mengarungi sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami harus lebih kuat di masa depan secara defensif, kata Hervé Renard dilansir dari Win-Win. Jika kami ingin sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tidak memberikan banyak peluang kepada lawan dan menjadi lebih kuat dalam bertahan, ujarnya. Arab Saudi tak begitu tampil baik di Piala Teluk. Di babak penyisihan, mereka menang 2 kali dan kalah sekali. Tak hanya itu, Arab Saudi di babak penyisihan kebobolan 6 gol. Secara total, Arab Saudi kebobolan 8 gol sepanjang turnamen. Kami kebobolan 8 gol di Piala Teluk Arab dan tidak mungkin bagi kami untuk mencapai kejuaraan sementara tujuan kami kebobolan sebanyak ini, kata Hervé Renard. Kami kekurangan kekuatan pertahanan dan kami seharusnya berjuang lebih banyak dan berkorban lagi, ujarnya. Sementara itu, Arab Saudi menyisakan 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjamu Cina pada 20 Maret 2025. Setelah itu bertandang ke Jepang pada 25 Maret 2025. Kemudian Arab Saudi bertamu ke Bahrain pada 5 Juni 2025. Terakhir, Arab Saudi menjamu Australia pada 5 Juni 2025. Hanya 2 teratas dari grup C yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi sementara ada di posisi keempat dengan 6 poin. Poin Arab Saudi sama dengan timnas Indonesia yang ada di posisi kedua dan Bahrain dan Cina di urutan kelima dan keenam. Pengakuan media Malaysia, timnas Indonesia jadi tim terbaik ASEAN sepanjang 2024. Timnas Indonesia menjalani 2024 dengan sangat menarik. Tim Garuda melaju ke babak 16 besar Piala Asia yang digelar pada tahun tersebut. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim Garuda. Pencapaian yang dilakukan timnas Indonesia itu mengundang perhatian media dari luar negeri. Misalnya yang dilakukan oleh media Malaysia, Stadium Astro. Mereka bahkan tanpa ragu menyebut timnas Indonesia sebagai tim ASEAN dengan penampilan terbaik di sepanjang 2024. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, ulas Stadium Astro. Stadium Astro menyebutkan beberapa penampilan paling membanggakan timnas Indonesia di sepanjang 2024. Namun kemenangan 2-0 atas timnas Arab Saudi November lalu disebutnya sebagai momen yang layak untuk terus diingat. Kemenangan itu sangat bersejarah bagi timnas Indonesia. Apalagi selama ini tim merah putih tidak pernah bisa meraih kemenangan atas Green Falcons. Yang lebih membanggakan lagi, sang Garuda kini menduduki peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin dan mencatatkan kemenangan atas tim peringkat 59 dunia, Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, jelas Stadium Astro. Gara-gara hukuman, Ragnar Oratmangoen absen bela timnas Indonesia lawan Australia.
Pasalnya, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen absen membela timnas Indonesia dikarenakan terkena hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah pelanggaran kartu kuning yang sudah didapatkan Ragnar Oratmangoen. Pemain naturalisasi itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning selama membela timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kartu kuning pertama didapatkan Ragnar Oratmangoen saat timnas Indonesia imbang 2-2 lawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Rifah, 10 Oktober 2024. Kartu kuning kedua kembali didapatkan pemain bernomor punggung 11 itu saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, 19 November 2024. 2 kartu kuning yang sudah diterima membuatnya absen membela timnas Indonesia melawan Australia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menantang Australia di Stadion Sepak Bola Sydney, 20 Maret 2025. Pertandingan timnas Indonesia melawan Australia masih lama digelar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus mencari pemain pengganti Ragnar Oratmangoen. Kemungkinan besar sosok tersebut adalah Ole Romanyi.